Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Retna Julianti. Kali ini untuk siswa kelas 9 di semester 2, kita akan mempelajari tentang kemagnetan dan pemanfaatannya dalam produk teknologi. Nah, adapun bagian yang akan kita pelajari, yang pertama itu adalah teori dasar kemagnetan dalam produk teknologi, dan yang terakhir adalah pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan. Baik, kita lihat dulu tentang teori dasar kemagnetan. Di teori dasar kemagnetan ini kita akan membahas 4 subbab, yaitu tentang konsep gaya magnet, teori kemagnetan bumi, gaya Lorentz, dan induksi elektromagnetik. Kita lihat dulu tentang konsep gaya magnet. Nah, berdasarkan sifat magnet bahan, maka bahan di alam ini dibagi menjadi 3. Ada bahan yang bersifat ferromagnetik, kemudian ada bahan yang bersifat paramagnetik, dan ada bahan diamagnetik. Nah, ini dapat kita lihat. Untuk ferromagnetik, yaitu bahan yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Contohnya, besi, baja, nikel, kobalt, gadolinium, dan dysprosium. Sementara paramagnetik ditarik dengan sangat lemah oleh magnet. Contoh, aluminium, platina, mangan. Kemudian ada bahan yang bersifat diamagnetik, yaitu tidak dapat ditarik oleh magnet. Contoh diamagnetik ada tembaga, emas, perak, seng, dan bismut. Suatu bahan magnetik atau yang bersifat ferromagnetik yaitu mengandung domain magnet yang lebih banyak sehingga disebut sebagai magnet elementer. Nah, untuk bahan magnetik ini yaitu dapat ditarik kuat oleh magnet sehingga dapat dibuat menjadi magnet baik yang permanen ataupun sementara. Nah, jika sebuah magnet elementer ini diberikan tanda panah sebagai suatu garis gaya magnetnya, maka benda magnetik dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, ini contoh adalah suatu batang besi yang belum bersifat magnet. Maka kita akan melihat adanya susunan acak pada magnet-magnet elementernya. Nah, ketika untuk dijadikan sebuah magnet, maka magnet-magnet elementernya ini harus kita susun secara teratur. Nah, ketika sudah menjadi susunan teratur seperti ini, maka suatu benda sudah bersifat magnet. Nah, lalu bagaimana cara untuk menjadikannya menjadi suatu benda yang bersifat non-magnetik dapat menjadi bersifat magnet? Untuk bahan non-magnetik, yaitu yang tidak mengandung domain magnetik atau magnet-magnet elementernya sehingga susunannya menjadi acak, maka benda non-magnetik ini tidak dapat ditarik oleh magnet sehingga tidak dapat dibuat menjadi magnet. Nah, magnet menurut kemampuan menyimpan sifat kemagnetannya maka dibagi menjadi 2. Ada magnet permanen, yaitu magnet yang sukar dibuat menjadi magnet. Tapi ketika sudah menjadi magnet, sifat kemagnetannya sulit hilang. Contohnya pada baja. Lalu ada magnet sementara, yaitu mudah dibuat menjadi magnet dan mudah juga hilang sifat kemagnetannya. Contohnya pada besi. Lalu sifat magnet. Jarum kompas selalu menunjukkan arah utara selatan bumi. Nah, ini adalah utara bumi dan di bawah ini adalah selatan bumi. Nah, ini adalah kutub utara dan di bawah ini adalah kutub selatan. Nah, itu menunjukkan pada magnet juga memiliki 2 kutub, yaitu ada kutub utara dan ada kutub selatan. Dalam keadaan bebas bergerak, magnet selalu mengarah ke arah utara selatan bumi. Jadi jarum kompas itu memanfaatkan dari medan magnet. Nah, yaitu ada kutub utara dan selatan. Nah, sifat magnet, sebuah magnet yang dipotong-potong menjadi beberapa bagian akan menjadi magnet-magnet baru yang masing-masing juga memiliki kutub utara dan selatan. Contoh, ini ada satu batang magnet, yaitu dia memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan selatan.
jika satu batang magnet ini kita potong, maka tetap magnet tersebut akan memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Ini kutub utara dan ini kutub selatan. Kalaupun dibagi menjadi 4, maka tetap setiap ujung-ujungnya akan memiliki kutub yang berbeda. Nah, ini meskipun dibagi 4, ini kutub utara selatan, ini utara selatan, ini utara selatan, dan ini juga utara selatan. Nah, itu sifat kemagnetan. Nah, gaya magnet, setiap magnet memiliki dua daerah gaya yang magnetnya paling kuat, yaitu pada kutub-kutubnya. Jadi, magnet ini memiliki daerah gaya yang paling kuat, yaitu ketika berada pada ujung-ujungnya atau pada kedua kutubnya. Nah, ketika magnet yang berlainan jenisnya, ini adalah kutub utara, yang putih adalah kutub selatan. Ketika didekatkan, maka akan terjadi tarik-menarik. Artinya apa? Antara kutub-kutub magnet yang sejenis, yang tidak sejenis maksudnya, terdapat gaya tarik-menarik. Sementara sebaliknya, ketika dua kutub magnet yang sama jenisnya, ini selatan, didekatkan dengan kutub selatan, maka akan terdapat gaya tolak-menolak. Jadi bisa kita simpulkan, kutub magnet yang tidak sejenis, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Sementara kutub magnet yang sejenis akan terdapat gaya tolak-menolak. Nah, bagaimana pengaruh jarak terhadap gaya magnet? Gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara kutub-kutub magnet semakin kuat apabila jarak keduanya semakin dekat. Nah, gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara kutub magnet akan semakin lemah apabila jarak keduanya semakin jauh. Maka bisa kita simpulkan, jika magnet yang semakin dekat, maka akan timbul gaya tarik-menarik yang semakin kuat, dan sebaliknya. Medan magnet dan garis-garis gaya magnet. Medan magnet ini menghubungkan kutub-kutub magnet, menunjukkan arah medan magnetnya, yaitu keluar dari kutub utara dan menuju ke kutub selatan. Nah, keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Nah, tempat yang garis-garis gaya magnetnya rapat berarti memiliki medan magnet yang kuat. Nah, ini kalau kita lihat garis gaya magnetnya ini keluar dari kutub utara masuk ke kutub selatan. Sehingga apa? Jika kutub magnet yang berlainan jenis ini keluar dari utara masuk ke selatan, sehingga akan timbul gaya tarik-menarik. Dan sementara ini yang sejenis utara-utara ini keluar, ini juga keluar dari kutub utara, maka akan terjadi gaya tolak-menolak karena sejenis. Ada 3 cara membuat magnet. Yang pertama induksi, menggosok, dan melilitkan kawat berarus listrik searah. Kita lihat dulu yang induksi. Cara membuat magnet dengan cara induksi, yaitu medan magnet di sekitar dengan cara mendekatkan suatu benda yang sudah bermuatan magnet dengan benda yang belum bermuatan magnet. Jadi induksi itu artinya mendekatkan. Nah, suatu bahan yang sudah bermuatan magnet didekatkan dengan suatu batang besi yang belum bermuatan magnet. Nah, ini magnet memiliki 2 kutub tadi, yaitu kutub utara dan selatan. Kita dekatkan dengan besi yang masih belum menjadi magnet. Maka arah garis gaya magnetnya masih acak. Nah, untuk menjadikannya magnet, maka besi ini harus kita searahkan. Nah, yaitu dengan cara mendekatkannya dengan benda yang sudah bermuatan magnet. Ketika didekatkan, maka arus gaya magnetnya itu sudah menjadi searah. Nah, ini sudah tersusun secara rapi, maka besi ini sudah menjadi bermuatan magnet. Lalu bagaimana dengan kutub yang dihasilkan magnet yang baru ini? Maka di A ini, karena didekatkan dengan kutub selatan, maka di A akan menjadi kutub utara. Sementara ujung yang B, kalau di sini kutub utara, maka dia menjadi kutub selatan. Dan sebaliknya. Yang kedua, yaitu cara membuat magnet dengan cara menggosok. Ketika besi digosok, magnet-magnet elementer besi yang semula acak atau tidak teratur akan menjadi teratur.
Nah, ini awalnya besi belum menjadi magnet, maka magnet elementernya arah arus gayanya ini menjadi acak. Nah, ketika menggosok ini juga harus ada tekniknya, yaitu menggosok dengan cara searah. Ketika digosok dengan magnet ya secara searah, kalau dari ke kanan maka ke kanan semua. Nah, sehingga nanti arus gayanya ini, elementernya ini akan menjadi searah. Kalau sudah searah, maka besinya sudah menjadi bermuatan magnet. Nah, lalu bagaimana dengan kutub-kutub yang dihasilkan dengan cara menggosoknya? Nah, kita lihat ketika kita menggosok batang besi ini dengan menggunakan magnet yang permanen ini, dengan menggunakan suatu bahan yang sudah bermuatan magnet, ketika menggosoknya yang jatuh pertama ini adalah kutub utara, ketika jatuhnya di sini, maka bagian yang A ini akan menjadi kutub yang sama dengan magnet penggosoknya. Nah, maka di A, karena jatuh pertamanya di bagian A, maka kutubnya akan menjadi utara. Dan yang belakang B akan menjadi kutub selatan. Nah, karena magnet penggosoknya yang pertama adalah utara. Yang ketiga, yaitu dengan cara melilitkan kawat berarus listrik searah atau melilitinya dengan arus DC. Nah, ini adalah arus DC, batang besi dililiti dengan kumparan, dengan liliti kawat, kemudian dialiri arus listrik, maka disebutlah dengan elektromagnet. Nah, cara menentukan kutub-kutubnya yang dihasilkan dengan cara mengaliri listrik, yaitu dengan menggunakan kaidah tangan kanan, yang mana genggaman tangan ini adalah menunjukkan arah arus listriknya, sementara ibu jari ini menunjukkan letak kutub utara. Nah, karena arah arusnya seperti ini, dari kanan ke kiri berputar seperti ini, maka ini adalah genggaman tangan kanannya. Nah, maka ibu jari ke atas, maka A ini menjadi kutub utara dan B menjadi kutub selatan. Nah, itu menunjukkan cara menentukan kutub utara selatan dengan cara melilitkan kawat berarus listrik. Lalu bagaimana cara menghilangkan sifat kemagnetannya? Nah, benda yang sudah bermuatan magnet juga dapat hilang sifat kemagnetannya. Nah, magnet itu dapat rusak atau kehilangan sifat kemagnetannya jika dilakukan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, jika dipanaskan. Nah, dengan api yang berpijar, maka sifat kemagnetannya akan hilang. Yang kedua, dengan cara dipukul. Dengan cara dipukul, maka arus-arus elementernya ini akan menjadi acak kembali, sehingga hilanglah sifat kemagnetannya. Yang ketiga, yaitu dialiri dengan arus bolak-balik atau arus AC. Nah, kalau tadi dialiri dengan arus DC, dia menjadi bermuatan magnet. Sebaliknya, ketika dialiri dengan arus AC yang bolak-balik, maka dia menjadi hilang sifat kemagnetannya.